Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stemita Diva dengan NIM 3430200073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu model pembelajaran di PSD, yaitu model pembelajaran VCT. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran VCT. VCT adalah salah satu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai. Menurut Jahiri 1979 halaman 115 mengemukakan bahwa Value Clarification Technique atau VCT merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali atau mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari model pembelajaran VCT, meliputi yang pertama, mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. Yang kedua, membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya, baik itu positif maupun yang negatif, untuk kemudian dibina ke arah peningkatan atau pembetulannya menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa sebagai milik pribadinya. Dengan kata lain, The Jahiri 1979 halaman 116 menyimpulkan bahwa VCT dimaksudkan untuk melatih dan membina siswa tentang bagaimana cara menilai, mengambil keputusan terhadap suatu nilai, baik itu umum maupun pribadi, untuk kemudian dilaksanakan sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai langkah model pembelajaran VCT. Berkenaan dengan teknik pembelajaran nilai, Jerry Max merekomendasikan beberapa cara, antara lain yang pertama, teknik evaluasi diri atau self-evaluation dan evaluasi kelompok atau group evaluation. Dalam teknik evaluasi diri dan evaluasi kelompok, peserta didik diajak berdiskusi atau tanya jawab tentang apa yang dilakukannya, serta diarahkan kepada keinginan untuk perbaikan dan penyempurnaan oleh dirinya sendiri. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan tema dari persoalan yang ada atau yang ditemukan peserta didik. Yang kedua, guru bertanya berkenaan yang dialami peserta didik. Yang ketiga, peserta didik merespon pertanyaan guru. Yang keempat, tanya jawab guru dengan peserta didik berlangsung terus-menerus hingga sampai pada tujuan yang diharapkan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam materi tersebut. Yang kedua adalah teknik lecturing. Teknik lecturing dilakukan guru dengan bercerita dan mengangkat apa yang menjadi topik bahasanya. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama, memilih suatu masalah atau kasus atau kejadian yang diambil dari buku atau yang dibuat guru. Yang kedua, siswa dipersilahkan memberikan tanda-tanda penilaiannya dengan menggunakan kode, misalnya baik buruk, salah benar, adil tidak, dan sebagainya. Yang ketiga, hasil kerja kemudian dibahas bersama-sama atau kelompok, kalau dibagi kelompok, untuk memberikan kesempatan alasan dan argumen terhadap penilaian tersebut. Yang ketiga adalah teknik menarik dan memberikan percontohan. Dalam teknik menarik dan memberikan percontohan atau example behavior, guru memberikan dan meminta contoh-contoh baik dari diri peserta didik ataupun kehidupan masyarakat luas, lalu akan dianalisis dan dinilai beserta didiskusikan tentang nilai yang dapat diambil dari contoh-contoh tersebut. Yang keempat adalah teknik indoktrinasi dan pembakuan kebiasaan. Dalam teknik ini, peserta didik dituntut untuk menerima atau melakukan sesuatu yang oleh guru dinyatakan baik, harus, dilarang, dan sebagainya. Yang kelima adalah teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab, guru mengangkat suatu masalah, lalu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan peserta didik aktif menjawab atau mengemukakan pendapat pikirannya. Teknik yang keenam adalah teknik menilai suatu bahan tulisan.
Teknik menilai suatu bahan tulisan baik dari buku atau khusus dibuat guru. Dalam hal ini, peserta didik diminta memberikan tanda-tanda penilaiannya dengan kode, misalnya baik buruk, benar tidak benar, adil tidak adil, dan lain-lain. Cara ini dapat dibalik. Siswa membuat tulisan sedangkan guru membuat catatan kode penilaiannya. Selanjutnya, hasil kerja itu dibahas bersama atau kelompok untuk memberikan tanggapan terhadap penilaian tersebut. Teknik yang ketujuh dan yang terakhir adalah teknik mengungkapkan nilai melalui permainan atau games. Dalam pilihan ini, guru dapat menggunakan model yang sudah ada maupun ciptaan sendiri. Dalam hal ini dapat menciptakan gambaran konkret terhadap suatu pengungkapan nilai. Sekian penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran VCT IPS di SD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.